Tes tes halo. Suara aku masuk nggak kak? Masuk masuk, sekarang udah kedengeran. Oke. Halo semuanya. Karena tadi udah dikenalin sama Kak Rini, ya kita kenalan ulang. Aku Adinda, biasa dipanggil Dinda, dari Man Insan Cendekia Pasuruan. Sekarang masih kelas 12. Nah, alhamdulillah juga kemarin di kelas 11 aku dapat gold medal di astronomi dan kelas 12 kemarin barusan banget dapat bronze medal di IOEE. Nah, semoga nanti teman-teman bisa lebih baik dari aku capaiannya gitu ya. Nah, kalau sama aku santai aja sih. Jadi malam ini aku bakal bahas soal tryout yang udah aku bikin kemarin. Menurut teman-teman gimana nih? Pasti masih gampang lah ya. Soalnya kan masih awal gitu. Jadi aku bikinnya masih em, apa ya, soal yang standar gitu, nggak sesusah yang biasanya gitu. Teman-teman ada request soal yang mau dibahas gitu nggak? Mungkin yang menurut teman-teman kayak cukup susah dan belum bisa terselesaikan gitu. Mungkin bisa chat atau em, open mic aja ya kalau mau ada request soal. Aku sambil share screen. Nah, ya, teman-teman kalau mau open cam juga boleh banget ya biar lebih seru kelasnya gitu. Oke, jadi ini aku udah ada soal yang aku bikin kemarin. Sebenarnya aku udah sempat bikin pembahasannya, tapi biar makin jelas aku bahas secara langsung aja. Kalian kalau mau ada request soal, boleh ini ya taruh di chat. Ya, April ada apa? Gimana? Oke, kalau mau ada yang disampaikan, taruh chat aja nggak apa-apa ya. Oke, aku mulai. Ini nomor satu. Ini aku masih bahas matematika dasar. Oke lah, sebenarnya kita perkenalan dulu materi astronomi itu ada apa aja gitu. Kayak aku tulis di bagian sini ya, di bawah sini. Materi di astronomi. Nah, sebenarnya kalau kalian mengira astronomi adalah menghafal tentang planet, seperti di Mars itu ada apa, di Bumi ada apa, di Jupiter ada apa, itu em, menurut aku kurang tepat ya. Karena sebenarnya astronomi ini adalah membahas tentang bagaimana langit itu saling berhubungan satu sama lain. Bagaimana objek-objek langit di sana itu bisa bergerak tanpa jatuh gitu. Ya, pokoknya kita bahas tentang misteri alam semesta. Nggak cuma tentang teorinya, tapi juga matematisnya gitu. Nah, oke, jadi pertama pengenalan. Materi astronomi pertama yang paling urgent dan dibutuhkan di semua aspek apa ya, bab gitu adalah satu, matematika dasar. Jadi orang yang mau ikut eh, Olimpiade astronomi, matematika dasarnya itu harus kuat karena ini eh, matematika dasar termasuk konsep dalam astronomi. Kalau matematika dasarnya masih kurang, em, nanti kemungkinan besar bakal cukup susah dalam memahami materi astronomi yang lain gitu. Nah, terus selain matematika dasar, konsep yang harus eh, nggak kalah kuat adalah fisika dasar. Jadi, MATDAS dan FISDAS ini adalah dua hal yang harus kalian kuatkan sebelum kalian terjun ke materi astronomi yang lain. Nah, apa aja matematika dan fisika yang harus dipelajari? Setidaknya kalian itu pelajari matematika dan fisika kelas 10 sampai kelas 11 SMA. Sekalipun mungkin kalian masih kelas 10 ya sekarang, tapi usahain kuasain materi matematika dan fisika sampai kelas 12 karena itu kuncinya menurut aku. Oke, terus lanjut ke materi selanjutnya ada tata koordinat. Aku di sini cuma list materi yang akan kita pelajari aja ya. Untuk pengenalan materinya kayak tata koordinat itu membahas apa, terus ini tuh membahas apa, itu nanti bisa dilanjutin di pelatihan Haro kalau kalian ikut. Makanya jangan lupa daftar guys. Oke, lanjut. Dari tata koordinat ada fotometri. Setelah itu ada spektroskopi. Selanjutnya ada instrumentasi.
Terus ada fisika bintang, fisika dan evolusi bintang. Beda ya, fisika dasar sama fisika bintang tuh beda. Terus ada mekanika benda langit, atau yang biasanya dikenal MBL ya. Kayak ikonik banget MBL itu. Terus ada fenomena geosentris dan kosmologi. Ya, kurang lebih nggak jauh-jauh dari 10 materi ini, menurut aku. Oke, sekarang karena kalian udah mengenal tentang beberapa materi astronomi, aku bakal membahas soal-soal. Kalau kalian ada request, boleh banget ya, tulis di kolom komentar. Oke, dari nomor satu. Diketahui A sama dengan 5 pangkat X ditambah 5 pangkat min X. Dan B adalah 5 pangkat X min 5 pangkat min X. Maka pertanyaannya adalah A kuadrat min B kuadrat nilainya berapa? Nah, di sini kalian bisa pakai konsep matematika, yaitu ini. A kuadrat min B kuadrat itu setara hasilnya dengan A plus B dikali dengan A min B. Kenapa gitu? Nih, coba kita buktikan ya. Kalau kita mengalihkan A plus B dengan A min B, kan kita pasti memakai sifat distributif, yaitu perkalian pelangi. A dikali A, hasilnya adalah A kuadrat. A dikali min B, min AB. B dikali A plus AB. Dan B dikali min B adalah min B kuadrat. Di sini kita bisa menghilangkan AB karena negatif dicampur dengan positif, dia akan jadi nol. Sisanya adalah A kuadrat min B kuadrat. Jadi approve kalau A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B dikali A min B. Gitu, teman-teman. Nah, persamaan ini bisa kalian terapin di nomor satu ini. Jadi, kalian tinggal masukin aja nilai A dan B-nya. Berarti kan di sini aku bisa tulis A kuadrat min B kuadrat sama dengan A-nya 5 pangkat X plus 5 pangkat min X dikurangi B-nya 5 pangkat X. Karena ini di sini dikurangi, berarti kan kita di sini bisa tulis plus. Karena minus dikurangi sesuatu yang minus, kita bakal tulisnya adalah plus 5 gitu kan. Oke deh, gini deh, biar gampang. Berarti A plus B adalah 5 pangkat X ditambah 5 pangkat min X ditambah dalam kurung 5X min 5 pangkat min X. Oke, terus selanjutnya adalah A 5 pangkat X plus 5 pangkat min X dikurangi 5 pangkat X min 5 pangkat min X. Oke, jadi di sini aku bisa dapat A kuadrat min B kuadrat sama dengan 5 pangkat X ditambah 5 pangkat min X. Ini ditambah ya, tambah 5 pangkat X tambah ketemu minus berarti kan minus 5 pangkat min X dikali dengan 5 pangkat X ditambah 5 pangkat min X. Ini minus 5 pangkat X, terus minus ketemu minus adalah plus 5 pangkat min X. Nah, kita bisa mengurangi yang sama. Nih, ini kan nilainya sama kayak ini. Berarti ini adalah nol. Yang di sini, ini sama kayak ini. Berarti ini juga nol. Nah, berarti aku bisa dapat A kuadrat min B kuadrat sama dengan em, 5X, 5 pangkat X ditambah 5 pangkat X dikali dengan 5 pangkat min X ditambah 5 pangkat min X. Oke. Em, terus, bentar. Oh, ini pindah ke bawah dulu ya. Hmm.
Nah, kok jadi aneh gini ya guys? Wait, kulihat. em, oh, I see, I see. Oke. Oke, berarti kita lanjut. Berarti di sini A kuadrat min B kuadrat sama dengan 2 kali 5 pangkat X dikali lagi 2 kali 5 pangkat min X. Oke, berarti A kuadrat min B kuadrat sama dengan ini duanya bisa aku kali juga ya. 2 kali 2 dikali 5 pangkat X dikali 5 pangkat min X. Oke, berarti A kuadrat min B kuadrat sama dengan 4 dikali 5 pangkat X min X. Kenapa gitu? Kalian kan tahu nih eh, sifat perpangkatan, yaitu A pangkat B dikali dengan A pangkat C itu sama dengan A pangkat B plus C. Nah, ini sama. Berarti kan kalau aku punya 5 pangkat X dikali 5 pangkat min X itu kan sama dengan 5 pangkat X plus min X. Berarti itu sama kayak 5 pangkat X min X. Gitu kan? Oke, berarti ini A kuadrat min B kuadrat sama dengan 4 kali 5 pangkat X min X. Gitu. Nah, berarti kan dapatnya A kuadrat min B kuadrat sama dengan 4 kali 5 pangkat nol. Di mana sesuatu kalau pangkat nol itu adalah satu. Berarti kita dapat A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan 4. Gitu guys. Sampai sini paham nggak? Atau ada yang mau tanyain? Oke, sip ya pada reaction jempol. Oke, aku bisa lanjut ya ke nomor selanjutnya. Nomor selanjutnya. Nah, di sini diketahui tan P sama dengan 4. Maka tentukanlah nilai dari tan 49. Nah, di sini kita harus menggunakan salah satu identitas trigonometri dan sifat-sifat penjumlahan pengurangan trigonometri. Di sini aku review ya. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu gitu. Nah, jadi eh, di identitas trigonometri, aku tulis materinya di bawah ya. Identitas trigonometri. Identitas trigonometri yang paling terkenal adalah sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta itu sama dengan 1. Nah, terus kalian bisa bagi, ini identitas pertama ya. Nah, kemudian kalian bisa bagi persamaan ini, identitas pertama ini dengan sin kuadrat. Jadinya kalian bakal dapat sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta sama dengan 1 itu dibagi sama sin kuadrat theta. Sin kuadrat theta dibagi sin kuadrat theta kan 1. Ditambah cos kuadrat theta dibagi sin kuadrat theta kan cot kuadrat theta kan. Oke, mungkin aku nggak tahu ya teman-teman udah tahu apa belum. Tapi di sini aku sekalian review aja deh. Nah, em, sekan kan kita tahu nih sin theta sama dengan depan per miring. Terus cos theta itu sama dengan samping
per miring. Ini harusnya teman-teman udah pada tahu ya, karena lumayan basic eh, pengetahuan gitu. Terus tan theta itu sama dengan depan per samping. Nah, selain tiga hal ini, kita juga kenal istilah kosekan, yaitu satu per sin theta. Terus kita juga kenal istilah sekan theta, yaitu satu per cos theta. Terus kita juga kenal istilah cot theta, yaitu sama dengan satu per tan theta. Gitu guys. Nah, berarti kan kalau kita punya em, cos kuadrat theta per sin kuadrat theta kan sama dengan satu per tan kuadrat theta. Berarti sama aja kayak cot kuadrat theta gitu. Sampai sini paham gak guys? Atau ada yang bingung? Oke, aman ya. Nah, terus di sini berarti sama dengannya adalah satu per sin kuadrat theta. Kita punya satu per sin theta itu kosekan theta. Berarti kalau satu per sin kuadrat theta itu sama dengan berapa? Kosekan kuadrat theta kan? Nah, kayak gitu. Ini sifat yang kedua, identitas trigonometri yang kedua. Nah, terus identitas trigonometri yang ketiga, kalian bisa bagi sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan satu. Bisa kalian bagi dengan cos kuadrat theta. Nah, nanti kalian bakal dapat sin kuadrat theta dibagi cos kuadrat theta kan jadinya apa? Tan kuadrat theta. Ditambah cos kuadrat theta dibagi cos kuadrat theta itu sama dengan satu. Berarti sama dengan satu dibagi cos kuadrat theta adalah sekan kuadrat theta. Nah, ini sifat yang ketiga. Itu berarti kayak yang miring dibagi miring gitu ya, Kak? Maksudnya gimana ya? Mungkin bisa diperjelas gitu pertanyaannya. Aku bingung maksud pertanyaan kamu kayak gimana. Ini jadi kalau di aduh, trigonometri itu dia pakai em, apa namanya? Segitiga siku-siku. Gini. Nih, misal. Nah, misal di sini ada sudut theta. Sisi ini, sisi depannya theta ini adalah sisi depan. Terus sisi sampingnya theta ini yaitu sisi samping. Terus sisi yang miring ini ya sisi miring gitu. Gimana? Ngerti nggak? Nah, jadi sin theta itu perbandingan dari panjang sisi depan ini dibagi dengan panjang sisi miring. Kalau cos theta, berarti dia perbandingan dari panjang sisi samping dibagi dengan panjang sisi miring. Gitu. Begitupun tan. Tan theta itu perbandingan dari sisi depan dibagi dengan sisi samping. Gitu. Nah, terus oh ya aku belum tulis juga sih sebenarnya. Tan theta itu bisa kita tulis sin theta per cos theta. Kenapa? Nih, misal kalau kita substitusi sin theta kan depan per miring. Cos theta samping per miring. Berarti depan per miring dibagi samping per miring. Nah, berarti kita bisa dapat D per mi dikali mi per sa. Mi itu miring ya. Coret, coret. Dapatnya adalah depan per samping. Sama kayak yang di sini tadi. Gitu.
Oh, iya Kak. Iya Kak. Iya, benar kayak gitu maksudnya. Jadi kot itu kebalikan dari tan. Kalau tan kan depan bersamping, berarti kot itu samping berdepan gitu. Kayak kosekan juga, kosekan kan 1 persen. Berarti dia miring per depan gitu. Terus kalau sekan kan 1 per kos. Berarti sekan ini adalah samping per miring gitu. Gimana? Aman nggak? Oke. Terus selain tiga identitas trigonometri ini, ada juga namanya operasi trigonometri. Nih, sin, misal kita punya sin A plus B itu sama dengan sin A cos B ditambah sin B cos A. Nah, tanda plus minus di sini sama. Kalau di sini plus, di sini juga plus. Kalau di sini, kalau di kiri itu plus, di sini juga plus. Kalau di sini minus, maka di sini juga minus. Gitu. Terus kalau cos A plus minus B itu sama dengan cos A cos B minus plus sin A sin B. Kenapa minus plus? Karena kalau di kirinya itu plus, maka di sini minus. Sedangkan kalau di kirinya minus, di kanannya plus gitu. Jadi berkebalikan gitu. Nah, terus satu operasi lagi, tan A plus minus B itu sama dengan tan A plus minus tan B per 1 minus plus tan A kali tan B. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika di ruas kiri itu plus tan A plus B, maka di bagian sini plus, tapi di bagian sini min. Nah, sedangkan ketika di sini minus, berarti di sini juga ikut minus, tetapi di bagian bawah adalah plus. Pokoknya kalau tandanya minus plus, berarti dia kebalikan dari yang di sini. Gitu. Gimana teman-teman? Bisa difahami nggak? Kalian di sekolah udah pada dapat materi ini apa belum ya? Saya seingat aku dapat materi ini di kelas 10 gitu. Kalian rata-rata masih pada kelas 10 kan ya? Oke, nah sekarang sifat yang terakhir tadi, yang ini, bisa kita terapkan ke soal ini. Kita tahu tan P nilainya 4. Yang ditanya adalah nilai dari tan 49. Di mana tan 49 adalah tan 45 ditambah 4 gitu. Berarti kan kita bisa tulis nih, tan 45 ditambah 4 sama dengan tan 45 ditambah tan 4 per 1. Oh astaga. Oke, 1 minus tan 45 kali tan 4. Oke, sorry, kayaknya ini aku ada kesalahan nulis soal deh. Ini harusnya tan 4 sama dengan P gitu. Oke. Nah, berarti dari sini kan kita bisa dapat nih.
Tan 49 sama dengan tan 45 berapa? Satu kan ya? Satu ditambah tan 4 kan P. Berarti P per satu min tan 45 kan satu. Satu dikali P. Berarti sama aja kayak satu plus P per satu min P. Gitu. Gimana? Aman nggak teman-teman? Kalau ada yang mau tanyain bisa di chat ya. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Masih di matematika. Nah, ini adalah persamaan kuadrat. Kita punya persamaan x kuadrat plus px min p plus satu sama dengan nol. Nah, rumus umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan nol. Berarti dari persamaan yang kalian punya, nilai A, B, dan C dari persamaan yang kita punya ini, itu berapa guys? Hanya dulu deh, hanya berapa berarti? Satu. Oke, hanya satu. B-nya, B-nya berarti berapa? P. P bukan Kak. Iya, B-nya P. Berarti kalau C-nya adalah, Min P plus satu. iya betul. Oke. Nah, berarti di sini kita bisa pakai beberapa sifat persamaan kuadrat. Yaitu, nih yang pertama, x1 plus x2 sama dengan min B per A. Berarti di sini kita bisa dapatkan x1 plus x2 sama dengan B-nya P min P per A. Hanya satu. Berarti sisa min P doang. Oke, terus kita lanjut ke persamaan kuadrat yang kedua. Nih, x1 dikali x2 sama dengan C per A. C-nya adalah min P plus satu. A-nya satu. Berarti sisa min P plus satu kan ya? Karena sesuatu dibagi dengan satu adalah hasilnya sesuatu itu sendiri. Gitu. Oke. Terus kita bisa pakai persamaan kuadrat yang ini. X1 plus X2 kuadrat sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah 2X1 kali X2. Oke. Nah, di sini kita punya nilai X1 plus X2 adalah min P. Berarti kita bisa masukin min P kuadrat sama dengan X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Kita punya nilainya di sini. Sama dengan 13 ditambah 2 kali X1 X2. X1 X2 kan min P plus satu. Oke, berarti kita bisa masukin 2 kali min P plus satu. Gitu. Berarti kan ini aku dapat P kuadrat sama dengan 13 min 2P ditambah satu. Oke, berarti kalau aku pindah ruas, P kuadrat plus 2P sama dengan 14. Iya nggak? Nah, berarti P Kak, kuadrat. maaf bukannya dua ya. Kan Oh dua iya, kali iya. plus satu. Oke, oke, oke. Thanks, thanks. Ya, Iya, Kak. thank you. Oke, berarti ini adalah 15.
Nah, berarti P kuadrat plus 2P min 15 sama dengan 0. Berarti kita bisa faktorin kan ya? P plus 5 P min 3 sama dengan 0. Ya nggak? Kita mau cari bilangan yang kalau dikali hasilnya min 15. Berarti kan 5 dikali min 3 kan min 15. Terus kalau dijumlah hasilnya adalah 2. Berarti kan 5 min 3 sama dengan 2. Oke, berarti make sense kan ya? Nah, berarti kita bisa dapat P itu sama dengan min 5 atau P sama dengan 3 gitu. Nah, karena di opsinya cuma ada min 5, berarti kita pakai yang min 5. Oke, gitu. Nah, kayaknya kalau aku bahas semua nggak bakal nuntut deh. Kalian beneran gak mau request soal nih yang menurut kalian susah gitu? Atau gampang semua menurut kalian? Hmm, ini deh. Ini menurut aku cukup rumit kalau bukan buat anak fisika. Aku belajar ini pas persiapan OSK fisika. Oke, jadi di sini pertanyaannya adalah sebuah benda bermassa M yang awalnya diam bergerak jatuh selama detik pada bidang miring dengan panjang S dan membentuk sudut θ terhadap lantai. Asumsikan permukaan lantai tidak licin. Berarti kalau tidak licin, lantainya ada gesek. Nah, tentukan koefisien kinetis dari benda tersebut. Kalian udah dapat materi mekanika kinematika gitu belum? Gimana guys? Halnya ini agak ribet juga sih kalau belum pernah kenal materi kinematika dinamika gitu. Ini materi kelas 11. Jadi kalau misal kalian belum pernah dapat ini, mungkin bisa dikejar ya matematika sama fisikanya. Soalnya ini butuh banget buat di astronomi. Kita bahas soal takor. Oke, kita bahas fisika dulu ini terakhir dan kita bahas takor. Oke, yang di sini kita bisa gambar ini sebuah bidang miring terhadap lantai. Nah, terus di sini ada benda M. Nah, berarti kita bisa analisis gaya nih, gaya yang ada pada benda M, gaya yang bekerja pada benda M. Oke, kita kenal gaya gravitasi. Gravitasi arahnya kemana? Ke bawah kan? Oke, berarti kita punya gaya gravitasi ke bawah, yaitu mg. Nah, terus kita juga punya gaya normal. Gaya normal itu dia arahnya ke atas, ke tegak lurus bidang. Karena bidangnya kayak gini, berarti gaya normalnya adalah tegak lurus gini. Gitu. Oh ya, oke deh. Sebelumnya introduction dulu aja nih. Gaya-gaya yang biasanya bekerja pada suatu benda. Jenis-jenis gaya. Satu, itu ada gaya gravitasi yang paling terkenal. Ya, kayak yang kalian ketahui, dia rumusnya adalah M kali G. Di mana G itu percepatan gravitasi. Dan M, ya massa pastinya ya. Nah, percepatan gravitasi ini kalau dibulatkan nilainya adalah 10 meter per sekon. Tapi kalau secara nilai teoritis asli adalah 9,8 meter per sekon. Nah, nanti di mekanika benda langit kalian bakal
belajar kenapa kok bisa percepatan gravitasi di bumi itu nilainya 9,8. Kenapa nggak 3? Kenapa nggak 5 gitu. Itu akan kalian pelajari di mekanika benda langit nanti. Oke. Terus ada gaya normal. Gaya normal itu apa? Dia adalah gaya yang tegak lurus dengan bidang. Nah, terus selanjutnya ada gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali ini ya gaya yang bekerja pada tali gitu. Terus yang keempat ada gaya gesek. Gaya gesek ini bisa dibilang gaya yang menghambat gerak benda. Nah, biasanya gaya gesek ini arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Soalnya kan dia tujuannya menghambat kan. Kalau dia searah kan berarti dia mempercepat, memperlancar gerak benda. Karena tujuan dia menghambat, berarti arah gaya gesek ini harus berlawanan dengan gerak benda. Oke, kita lanjut ke analisis gaya yang tadi. Di sini kita punya MG, terus ke atas kita punya gaya normal. Nah, karena si M ini akan bergerak ke bawah, secara otomatis dia akan punya gaya gesek ke sana. Karena tadi sesuai yang aku bilang, gaya gesek itu arahnya berlawanan dengan arah gerak benda, gitu. Oke, nih, karena di sini MG atau gaya gravitasi itu belum searah dengan gaya-gaya yang lain, maka kita harus proyeksikan MG ini ke arah yang lurus sama N dan ke arah yang lurus sama FG atau gaya gesek. Ini gaya gesek ya. Oke, gimana caranya kita bisa proyeksiin nih? Kita bisa tarik kayak gini. Seret. Nah, kalau di sini theta berarti hmm, wait, wait. Oke, gini. Kalau di sini theta, di sudut sini theta, maka kalian bakal dapet sudut di sini tuh juga theta nilainya. Ini proyeksi namanya, guys. Baik. Oke. Sudut di sini adalah theta. Nah, karena sudut di sini theta, maka gaya yang arahnya ke sini adalah mg cos theta. Kenapa? Karena kan kita tadi tahu kalau cos itu apa? Samping kan. Sedangkan kalau theta di sini berarti sampingnya kan ini, garis sampingnya kan ini. Ya kan? Oke. Karena di sisi yang sini adalah mg cos theta, berarti sudah pasti sisi yang situ adalah mg sin theta. Oke. Nah, berarti kalau kayak gini, kalian tinggal analisis gaya yang bekerja pada si benda itu. Right. Nah, pertama-tama kita bisa pakai persamaan yang ada pada kinematika di GLBB, yaitu S sama dengan
V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, di sini kan kita tahu kan, awalnya diam. Berarti kita bisa simpulkan kalau V0-nya itu 0. S di sini adalah jarak yang dia tempuh. Nih, dengan panjang bidang miring dengan panjang S. S itu adalah jarak dari sini ke sini. Bidang miring itu panjangnya S. Nah, berdasarkan rumus yang ada pada GLBB, S ini bisa diperoleh dari persamaan V0T ditambah setengah AT kuadrat, di mana T ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak dari sini ke bawah sini. Nah, karena kita tahu V0-nya adalah 0, berarti kan nilai ini adalah 0. Berarti S sama dengan setengah AT kuadrat. Di sini juga diketahui total waktunya adalah T detik. Berarti kita bisa dapat A itu sama dengan 2S per T kuadrat. A ini adalah percepatan si objek itu tadi. Oke, terus dari sini kita bisa analisis gaya di arah, ada dua arah ya, di arah yang tegak lurus sama bidang miring, sama di arah yang sejajar bidang miring. Oke, sekarang kita analisis gaya dulu di arah tegak lurus bidang miring. Kita tulis sigma F tegak lurus sama dengan M kali A. Nah, kita lihat nih, benda, benda ini bergerak ke sini. Sedangkan gaya yang tegak lurus adalah arahnya ke sini dan ke sini. Otomatis yang tegak lurus itu dia nggak mengalami pergerakan karena dia cuma gerak ke arah yang sejajar gitu. Berarti A di sini, percepatan di sini berlaku buat gaya yang sejajar sama bidang miring gitu. Nah, berarti sigma F di arah tegak lurus bidang miring itu sama dengan nol. Karena dia nggak gerak ke atas atau ke bawah. Dia nggak gini kan. Dia cuma ke bawah doang. Berarti dia cuma gerak di arah sejajar bidang miring. Gitu. Oke. Berarti lanjut ya. Sima F yang tegak lurus dengan bidang miring itu sama dengan nol. Nah, di situ kita punya gaya apa aja? Kita punya gaya normal sama gaya MG cos theta. Dan arahnya berlawanan. Berarti kita bisa tulis N min MG cos theta sama dengan nol. Nah, di sini N sama dengan MG cos theta. Gitu. Kita dapat persamaan pertama. Kan belum pernah dapat materi kayak gini ya di kelas. Aku dapat materi ini di kelas 11 sih emang. Oke, terus analisis gaya di arah sejajar bidang miring. Berarti kan sigma F sama dengan M kali A. Gaya yang bekerja apa aja? Ada MG sin theta dan ada gaya gesek. Arahnya berlawanan. Berarti kita bisa tulis MG sin theta min gaya gesek sama dengan M kali A. A-nya kita punya. Nih, 2S per T kuadrat. Berarti kita bisa masukin 2S per T kuadrat. Nah, gaya gesek ini rumusnya adalah mu kali N. Mu itu adalah koefisien gesek. Oke, berarti di sini kita bisa masukin Mg sin theta min mu K kali N sama dengan
M kali 2S per T kuadrat. Oke, sedangkan dari persamaan satu, kita punya N sama dengan MG cos theta. Berarti bisa kita substitusi ke sini. MG sin theta min mu K kali MG cos theta sama dengan M kali 2S per T kuadrat. Kita bisa coret M-nya semua. Sisanya adalah G kali sin theta. Oh, wait. Kita kan mau cari mu K ya. Jadi kita bisa pindah ruas nih. G sin theta. Ini yang kanan aku pindah ke kiri. 2S per T kuadrat sama dengan mu K kali G cos theta. Biar kita dapat nilai mu K, kita bisa bagi semua ruas dengan G cos theta. Jadi kan yang ini habis. Sisa mu K. Mu K sama dengan. Nah, G sin theta dibagi G cos theta. G cos theta. Ini habis, habis. Sin theta dibagi cos theta adalah tan theta. Nah, minus 2S T kuadrat dibagi G cos theta. Berarti kita bisa tulis 2S G T kuadrat cos theta sama dengan mu K. Kayak gini. Ya udah kita dapat nih nilai dari mu K tadi. Yaitu tan theta min 2S per GT kuadrat cos theta. Yaitu yang D. Ya, gimana teman-teman? Fisika emang tricky sih menurutku. Kalau kalian belum dapat ini emang main susah lah analisisnya. Oke, jadi ada yang request minta bahas soal takor. Oke, kita bahas takor. Takor. Oh iya, Kak. Kalau boleh tahu ini sampai jam berapa ya, Kak? Sampai jam 20:15 ya. Oke. Oke. Takor yang pertama, nomor 16. Pada tanggal 23 Agustus, jam 23.00 local time, di Indonesia, tepatnya 10 lintang selatan, Buttes melihat sebuah objek langit, langit aneh berwarna ungu di ujung timur. Dia menamai objek ini dengan sebutan Kyle. Dan Kyle tahu, Buttes tahu Kyle ini berada di deklinasi 30 dan ascensio recta 2 jam 30 menit. Pertanyaannya adalah tentukan altitude dari si Kyle ini. Oke, informasi yang kita dapat adalah tanggal 23 Agustus pukul 23.00 local time. Berarti dari sini kita bisa dapat RA matahari dan HA matahari. HA matahari kan tinggal LT min 12 kan. 12 jam. Berarti kita dapat HA mataharinya adalah 23 jam min 12 jam. Sama dengan 11 jam. Oke. Terus untuk RA matahari, ini yang memang agak rumit. Untuk cari RA matahari, kalian harus cari selisih hari dari tanggal 21 Maret. Terus kalian kali 4. Karena setiap hari RA itu menambah kurang lebih 4 menit. Tapi sebenarnya itu nggak sepresisi itu sih. Kalau kalian mau lebih presisi, kita pakai selisih hari di antara tanggal-tanggal istimewa. Misal nih, 23 Agustus. 23 Agustus ini, dia paling dekat dengan tanggal istimewa 22 Juni.
Kalian udah pada tahu kan tanggal istimewa? Kayak 21 Maret, 22 Juni, dan lain-lain gitu. Nah, berarti kalian bisa hitung nih. Delta T antara antara 22 Juni sampai 23 Agustus. Berarti ada kan Juni 8, 30 kan berarti kurang 8. Tambah Juli 31, tambah Agustus 23. Berarti ada 42 hari ya? Eh, 62. Ya, 62 hari. Oke. Nah, di sini kalian bisa pakai perbandingan nih. Kalau di antara 22 Juni sampai 23 September itu RA-nya nambah 6 jam, dengan selisih hari 22 Juni sampai sampai eh bentar, gini guys. Sorry, sorry. Gini, kalau kalian tahu 22 Juni sampai 23 September itu kan dia RA-nya nambah 6 jam. Sedangkan 22 Juni sampai 23 September ini ada berapa hari, guys? Coba kalian itu. Berarti berapa? 8, 31, 31, 23 sama dengan 3, 93, 93 hari. Nah, berarti selama 93 hari RA-nya itu nambah 6 jam. Terus, kalau kamu punya selisih delta T 62 hari, maka RA-nya nambah berapa jam? Kalian bisa pakai perbandingan senilai biasa. Jadi kalau 62 hari, berapa jam? Gitu. Nah, berarti kalian bisa dapat X sama dengan 62 dikali 6 per 93. Gitu aja. Coba kalian hitung berapa ini hasilnya X-nya. Mau guys, aku agak flu. Hmm. Lagi pancaroba ya, banyak yang nggak enak badan. Berapa nih? Kalian dapatnya berapa? 62 kali 4 6 dibagi 4 jam pas ya? Kak, pas pas. Oke, kita dapatnya 4 jam. Nah, berarti kan dari 22 Juni, dia itu nambah 4 jam. Sedangkan 22 Juni RA-nya berapa? RA matahari. RA matahari 22 Juni berapa, guys? 6 jam kan ya? Berarti di sini kita dapat RA matahari adalah 6 jam ditambah pertambahannya tadi 4 jam sama dengan 10 jam. Oke, sebenarnya buat RA matahari ini kalian bisa pakai acuan tanggal istimewa, guys. Mungkin buat kalian yang belum tahu ya. Ntar aku bikin tabel di sini. Kurang gede. Oke, nah tanggal istimewa itu ada 4. Yang pertama tanggal 21 Maret. Atau biasanya orang menyebut 21 Maret ini sebagai vernal equinox. RA matahari saat 21 Maret adalah 0 jam. Sedangkan deklinasinya 0 derajat. Terus tanggal istimewa kedua adalah 22 Juni.
biasanya orang menyebutnya adalah summer solstice karena sedang terjadi musim panas di belahan bumi utara. Nah, di sini RA-nya adalah 6 jam, dekinasinya 23,5 derajat. Terus tanggal yang ketiga adalah 23 September. Atau biasanya orang menyebutnya sebagai autumnal equinox. RA-nya adalah 12 jam dan dekinasinya balik lagi 0 derajat. Gitu. Nah, nih, fun fact aja ya. Makanya kenapa sekarang di daerahku sih, daerahku tuh panas banget. Lumayan lah Jawa Timur tuh lumayan panas akhir-akhir ini karena saat ini matahari itu lagi berada di sekitar ekuator di deklinasi 0 derajat. Sedangkan kita Indonesia adalah di lintang ekuator. Jadi makanya matahari itu terasa deket banget sama kita. Jadi kita ngerasakan apa suhu itu lebih panas daripada biasanya karena matahari ada di dekat kita gitu. Oke, terus tanggal istimewa yang keempat adalah 22 Desember. Dia dikenal sebagai winter solstice karena sedang terjadi musim dingin biasanya di negara-negara yang lintang tinggi. Nah, di sini RA-nya 18 jam, destinasinya min 23,5 derajat. Kayak gitu. Ini harus hafal di luar kepala sih tanggal-tanggal istimewa ini. Oke, berarti kan kita dapat nih HA matahari dan RA matahari. Nah, setelah dapat HA dan RA matahari, kita bisa dapat LST. LST kan apa? HA matahari ditambah RA matahari. Berarti kita bisa dapat LST-nya sama dengan em, 11 jam ditambah dengan 10 jam. Berarti kita dapat LST-nya adalah 21 jam. Gitu. Oke, jadi LST di tempat itu adalah 21 jam. Nah, sedangkan di sini kita punya asensio rekta dari si KL ini adalah 2 jam 30. Berarti kita bisa dapat nilai HA dari si KL ini. Berarti kan LST sama dengan RAKL ditambah HAKL. Oke, fun fact, LST itu sama buat semua objek. Tapi di suatu wilayah tertentu. Kalau udah beda wilayah, LST-nya ganti. Tapi di suatu wilayah tertentu, LST itu berlaku buat semua objek gitu. LST berlaku untuk semua objek di wilayah tertentu. Nah, oke. Berarti karena kita udah dapat LST dan kita punya RA, berarti kita bisa dapat HA child itu sama dengan LST dikurangi RA KL. Berarti HA-nya, HA KL sama dengan LST-nya kan 21 jam. Dikurangi RA-nya 2 jam 30 menit. Berarti HA KL berapa? 18 jam 30 menit. Oke, kita punya informasi HAKL. Langkah selanjutnya adalah kita harus menggunakan segitiga bola. Oke, aku gambar lingkaran gini. Ini adalah horizon kita. Kalian udah pada belajar segitiga bola kan ya? Karena kalau aku jelasin dari dasar nih cukup lama. Karena takwar ini ya lumayan banyak lah materinya. Oke, karena ini ini bola, bola langit gitu. Berarti karena lintangnya adalah lintang selatan, berarti KLS-nya yang naik. Ini KLS, ini KLU. Berarti di sini kita punya ekuator. Nah,
Misalkan kita punya objek di sini, kita bisa bikin segitiga bola kayak gini. Ya, atas sini adalah zenit kita. Kalau aku ambil segitiga bolanya, set, set, gini, maka nilai ini adalah 90 min lintang. Ya kak? Gini, kan ini lintang. Berarti ini adalah 90 min lintang. Berarti di sini adalah lintang juga. Eh, oh astaga, sorry, sorry guys. Gini, gini, gini. Visualisasinya sedikit salah. Oke, kalau di sini KLS dan di sini KLU, terus aku punya objek di sini, dan ini zenit, aku tarik garis gini, terus aku tarik segitiga bolanya ke sini, silat. Maka kita bisa dapat, ini kan lintang. Berarti ini 90 min lintang. Berarti kan ini 90 min lintang. Terus ini ke sini adalah 90 derajat. Nih, ini ke sini 90 derajat. Tapi ini ke sini altitude. Berarti dari zenit ke titik ini adalah 90 min altitude. Oke. Terus kalau kita KLS-nya di sini dan KLU di sini, berarti ini adalah ekuator. Jarak dari KLS ke ekuator adalah 90 derajat. Sedangkan jarak dari objek ini ke ekuator disebut juga dengan deklinasi. Berarti kita bisa dapat panjang ini adalah 90 min deklinasi. Oke, terus kita kan tahu HA itu apa? Sudut dari meridian ke arah barat. Jadi kita bisa simpulkan kalau dari geometri ini kan meridian. Meridian kan garis yang bukan antara utara, selatan dengan zenit. Berarti ini kan meridian nih. Berarti sudut ini adalah HA. Karena kalau aku tarik garis gini, berarti kan sudut yang dibentuk di sini adalah jarak dari meridian. Ya enggak? Kebayang nggak? Sudut yang dibentuk di sini itu sama besar kayak sudut yang dibentuk dari meridian ke objek ini. Gitu. Nanti aku bisa tulis sudut ini adalah HA. Terus kita bisa pakai segitiga bola biasa, di mana cos 90 min A sama dengan cos 90 min lintang, cos 90 min deklinasi, ditambah sin 90 min lintang, sin 90 min deklinasi, kali cos HA. Gitu. Terus, kan kita punya sifat nih. Sifat trigono juga. Kalau cos 90 min X itu sama dengan sin X. Dan sebaliknya, sin 90 min X sama dengan cos X. Gitu. Berarti sin A sama dengan sin lintang ditambah dikali sin deklinasi ditambah cos lintang, cos deklinasi, cos HA. Kita punya semua informasinya.
lintang kita punya di 10 derajat lintang selatan. Berarti sin A sama dengan sin, karena lintang selatan berarti minus 10, sin deklinasi. Deklinasinya kan ada 30 derajat. Kita masukin aja 30 ditambah cos min 10, cos 30, dan cos HA. HA-nya 18 jam 30 menit. Jangan lupa dikonversi dulu ke derajat. Berarti dikali 15. Karena 1 jam kan 15 derajat. Gitu. Terus nanti kalian bakal dapat nilai A-nya berapa. Gitu. Aman nggak sampai sini? Ada yang nanya nih, Kak, bedanya local time sama local sidereal time itu apa? Oke, kalau local time itu, dia lebih ke waktu setempat dia. Jadi kayak misal nih, kan kita di Indonesia punya WIB, WITA, dan WIT. Kita ambil contoh di WIB. WIB itu harusnya adalah di lokasi 105 derajat bujur timur. Tapi aku di sini posisinya di Pasuruan, di mana bujurnya itu nggak tepat 105 derajat, tapi 107 derajat bujur timur. Tapi aku tetap pakai WIB kan. Nah, itu menunjukkan ketidakpresisian. Padahal harusnya WIB eh, berlaku untuk apa namanya wilayah dengan bujur 105 derajat. Tapi aku 107 derajat pakai WIB. Nah, itu kan menimbulkan suatu keselisihan atau kayak apa ya, ada ketidakpresisian gitu. Nah, maka agar waktu yang aku punya itu presisi, aku bisa ubah waktu WIB itu jadi local time gitu. Misal sekarang adalah 22.00 WIB. Karena lokasiku berjarak 2 derajat dengan apa sih namanya? Si bujur timur ini, maka aku bisa dapat, bentar, kan 1 jam itu 15 derajat. Berarti kalau 1 derajat kan 4 menit. Nah, berarti waktu di tempat aku itu adalah 22.08 local time gitu. Harusnya tempatku itu 22.08 local time. Tapi aku harus ngikut WIB. Nah, local time itu tujuannya untuk mengetahui waktu supaya lebih presisi gitu. Kalau lokasi di real time, yaitu tadi menunjukkan antara penjumlahan HA sama RA dari suatu objek gitu. Gitu sih. Kak, materi astronomi yang kakak lampirkan tadi apa aja? Nanti aku share apa file ini ke kakak-kakak ya, biar di-share ke kalian juga. Oke, cukup dari aku. Semoga bisa dipahami ya, teman-teman. Kalau ada yang mau tanyain, bisa PC langsung ke aku. Terima kasih semuanya. Oke, thank you Kak Dinda atas materi astronomi yang udah diberikan tadi. Banyak banget ya, tadi Kak Dinda udah ngajarin mulai dari rumus-rumus dasarnya sampai ke penerapan rumusnya. Oke, selanjutnya kita bakal lanjut ke sesi tanya jawab nih sama Kak Dinda seputar OSN, tips and trick, dan segala macam. Tapi sebelum lanjut ke sesi tanya jawab tersebut, aku mau lanjut ke penjelasan terkait program intensif pelatihan Haro. Karena seperti yang kita tahu, Haro sekarang itu lagi buka pelatihan intensif untuk persiapan OSNK 2026. Oke, aku izin share screen ya teman-teman. Oke. Nah, jadi sekarang itu Haro lagi ada program pelatihan intensif semi private OSNK 2026 nih. Semua kelihatan ya. Nah, seperti yang kita tahu ya, OSN itu kan ada jenjang-jenjangnya mulai dari tingkat kota, provinsi, sampai tingkat nasional. Tapi ada fact yang harus teman-teman tahu nih, bahwa peserta OSK yang lulus ke tingkat provinsi itu hanya 7% aja, dimana kan itu kecil banget.
Nah, kalau kita mau jadi bagian dari 7% orang-orang yang lolos ke tingkat provinsi ini dan bahkan nasional nantinya, kita harus mengikuti pelatihan yang intensif, harus mengikuti uh, sistem pembelajaran yang terstruktur. Nah, maka dari itu nih, harus sekarang sedang buka program pelatihan intensif untuk OSNK 2026. Dimulainya kapan nih, Kak? Dimulainya mulai dari November, teman-teman. Tanggal 1 November nanti. Sampai bulan Maret 2026. Jadi, periodenya itu ada 5 bulan. Nah, apa saja sih fasilitas yang bakal teman-teman dapetin kalau ikut pelatihan OSNK 2026 ini? Yang pertama, jadwal belajarnya itu teratur, terus materinya juga terstruktur, ada silabus yang jelas, ada target pembelajaran, terus juga kita memberikan recording kelas teman-teman. Terus jadi kalau teman-teman nantinya berhalangan hadir dan ada kegiatan lain, kita bisa membagikan recording itu ke teman-teman. Teman-teman bisa akses dan menonton kembali pembelajarannya. Dan buat teman-teman yang yang hadir ke kelas tapi juga mau nonton recordingnya itu tetap bisa ya, karena sistemnya recording ini adalah fasilitas yang diberikan. Terus kita juga memberikan PDF materi nih. Jadi nantinya kalau ada soal-soal yang dibahas di dalam sesi pembelajaran, ada konsep dan materi. Nah, itu semuanya kita share ke teman-teman juga. Terus ada juga pretest dan post-test simulasi OSK. Nah, jadi pretest dan post-test ini itu sama kayak tryout, dibuat dengan tujuan untuk mengetahui perkembangannya teman-teman nih, gimana. Dan juga sebagai ajang simulasi, biar nanti kalau sudah akan mengikuti OSK, teman-teman nggak kaget mengerjakan soalnya. Terus ada juga assessment test dari soal resmi OSK. Nah, jadi harus sudah merancang soal-soal yang sangat mirip dengan OSK nih. Jadi teman-teman nantinya mampu beradaptasi dengan soal-soal OSK. Nah, siapa saja sih pengajar di Haro kalau teman-teman nantinya ikut pelatihan intensif ini? Salah satunya ada Kak Dinda nih yang baru saja ngajar teman-teman. Asik banget kan belajar sama Kak Dinda buat astronomi. Nah, dan ada juga yang lainnya nih, ada Kak Ratri, Kak Belva, dan kakak-kakak lainnya. Kakak-kakak ini semuanya adalah mayoritas peraih medali OSN ya teman-teman. Jadi teman-teman pastinya akan diajar sama orang-orang yang berkualitas. Oke, lanjut. Nah, ini ada beberapa prestasi siswa Haro nih di OSN 2025 kemarin. Yang pertama itu kita ada Derrickson, dia menang OSN Biologi dan meraih medali emas nih teman-teman. Ada juga Adam di medali perak OSN Fisika, terus ada medali perak OSN Kebumian, Fajar, ada medali perunggu OSN Fisika, Galang, medali perak OSN Informatika, Ilham, dan honorable mention OSN Kebumian, Latif. Keren banget ya nih teman-teman Haro yang udah berhasil di OSN. Nah, siapa tahu teman-teman jadi salah satu dari mereka nih kalau ikut pelatihan intensif dari Haro. Nah, kalau buat teman-teman yang tertarik buat daftar dalam kelas intensif ini, bisa langsung hubungi kakak di nomor ini ya. Nah, buat harganya sendiri itu berapa nih Kak Rini? Nah, buat harga normalnya itu teman-teman ada di 1.290.000 buat 5 bulan ya. Tapi khusus teman-teman yang ikut live kelas malam hari ini, Kakak bakal kasih promo, yaitu cuman di harga 990.000 aja buat 5 bulan. Tapi berlakunya cuman sampai besok. Besok jam 23.59. Gimana nih Kak cara daftarnya kalau mau pakai promo? Nah, kalian bisa chat Kakak di nomor ini, nomor WhatsApp ini ya. Terus sertakan link lagi, kode unik ini nih, live class Haro. Bisa di-screenshot dulu. Nah, terus buat teman-teman yang masih bingung mau nanya-nanya lagi lebih lanjut tentang programnya, tentang fasilitasnya, boleh juga langsung hubungi aja nomor WhatsApp Kakak yang ada di sini ya.
Nah, gitu aja ya teman-teman, penjelasan singkat tentang pelatihan intensif dari Haro.